Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Selamat Hari Guru Pak Agus. Selamat Hari Guru Pak Agus. Selamat Hari Guru Pak Agus. Iya. Selamat Hari Guru Pak. Gurunya kan bukan Bapak doang. Banyak yang jadi guru, jadi ya untuk semuanya juga ya. Iya Pak. Semoga subscribernya nambah ya Pak. Oh iya. Nah, Saya doakan Pak secepatnya jadi YouTuber. kalian itu ya pakai layar latar itu ya? Iya Pak, udah Di mana dikirimin ya Pak. latarnya ya? Saya nggak ngerti Pak pakai layar. Saya seadanya ya. Orang latar lah. Kita mau lihat dulu virtual backgroundnya. Selamat Hari Guru ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses terus. Amin. Ya, amin, amin. Selamat Hari Guru, sukses terus, makin sabar Pak. Ya, baik juga kabarnya. Kedengaran suara Bapak di situ? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ini berapa siswa nih yang sudah masuk? Wah, kurang tahu saya Pak. Sudah 27 ya Pak. Sudah, Ada 27. berarti 26 Pak. 26. Ada yang beberapa emang lagi nggak bisa hadir juga ya Pak kata. Bapak di rumah Pak. Ya, di rumah. Ini Alhamdulillah. baru mau mulai itu, ngoreksi. Oh, iya, Mulai Pak. lagi kerjaan. Sebentar, backgroundnya mana ya itu? Masih agak kagok juga ini pakai Zoom, ngambil itunya backgroundnya adanya catur sama molimot. Oh, kalian ini bisa dapetin background? Bikinin Pak. Gila Pak, gila Pak. Di download Pak. Ya Pak, yang sudah saya kirim. Dikirim. Kirim. Backgroundnya. Mana nih background? Wah, susah. Ya udah ini aja, polos aja. Ini Kila dapet. Ini Kila yang mana ini? Kila yang lama atau Kila yang baru? Lama. Yang lama Pak. Yang Yang baru lama. namanya Lama. Kayla Pak. Oh, Yang yang baru baru masih Kayla ya. Iya, iya. Pak. Kayla. Jadi kelas kita itu Kayla sama Sachi ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Dua kan ya? Ya, Sachi, gimana kabarnya Sachi ini? Mamanya sudah sehat atau masih ini? Masih belum pulih? Sachi ada Sachi? Udah pulang. Sebentar dulu nih, ini ada berapa siswa nih? Lihat dulu ya partisipannya ya, 27. Oh, Sachi ya. Sachi di mana? Di rumah atau di mana nih? Di rumah. Di rumah. Iya. Mama ada di rumah juga? Nggak ada. Mama di rumah? Ada? Nggak. Sudah sehat Mama? Belum. Mama belum di rumah? Oh, tapi ada yang jagain? Ada. Ada yang jagain? Ada ya? Ya mudah-mudahan segera sehat ya. Sachi juga jaga kesehatan. Ya Pak, siap. Ya, Saci sehat, Saci. kalau memang sempat bisa istirahat. Tuh. Kalau pelajaran kimia mah nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipusingin. Kan kalian tuan rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Termasuk juga termasuk ujian pas ya. Pas juga udahlah nggak usah terlalu ini. Yang penting kalian masa depannya apa gitu kan, cita-citanya apa, kemudian apa yang harus kalian perkuat diri gitu ya. Ya Nah, Pak. paling itu aja. Kalau Jadi- untuk kimia, ya Jadi harus politikus Pak. tahu Jakarta. ininya. Jadi polisi. Enggak bohong. Saya mau jadi Menteri Kelautan Pak, gantiin Pak Edi Prabowo. Oh iya boleh. Lautnya kan masih Gantiin luas Bapak. kita. Iya. Ya boleh tuh. Siapa? Pak. Baik Pak, Jadi- kita akan memulai acara kita hari ini ya Pak. Karena Ya, sudah boleh, ada boleh. rundown-nya Pak. Oke. Oke, Ya, oke deh. sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Agus dan teman-teman semuanya yang udah mau berpartisipasi untuk hadir di
Zoom meeting hari ini. Karena hari ini sebenarnya spesial banget, kita mau merayakan Hari Guru Nasional. Siap. Oke, jadi sekarang ini biar kondusif, aku mau minta teman-teman semuanya untuk di-mute dulu ya, mungkin biar nanti nggak berisik dan bisa terdengar jelas. Dan dimohon juga untuk on-cam ya, kalau memungkinkan untuk on-cam. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua yang hadir pada Zoom meeting dalam rangka peringatan Hari Guru ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita yang hadir pada Zoom kali ini itu selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terus sebelumnya kalian pasti udah kenal kita kan? Jadi di sini sebenarnya awalnya yang jadi MC itu aku sama Dea. Cuman Deanya koneksinya lagi ada masalah dan diganti sama Bita. Ramein ya guys, jangan pada jaim, jangan pada kalem. Yang jaim, yang kaum nolep, tolong bobroknya malam ini bisa dikeluarin sebentar, jangan diem-diem aja. Iya, oke. Iya, santuy gaming. Jadi buat malam ini sesuai rencana, alhamdulillah kita bisa ngelaksanain Zoom meeting sama Pak Agus selaku wali kelas kita kelas 11 MIPA 3 dalam rangka peringatan Hari Guru. Dan di sini aku bakal bacain rangkaian acaranya dulu. Apa aja rangkaian acaranya, Bit? Iya, jadi rangkaian acaranya itu pertama nanti bakalan dibacain. Ada sambutan dulu dari Alvin kepada Pak Agus, habis itu nanti ada sedikit persembahan kecil dari kita untuk Pak Agus juga, dan nanti ada foto bersama. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak nih, ada yang kurang nih? Kira-kira nanti rundown tambahannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Yang nggak tahu, yang tahu nanti nggak dapat apa-apa. Bandit. Ya, jadi nanti sebelum kita foto bersama, nanti bakal ada games dulu nih buat seru-seruan. Buat kita semua, nggak ada hadiahnya sih guys, tapi yang jelas bisa seru sama-sama. Oke. Jadi karena kita udah ngomong banyak nih, jadi kita langsung aja lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Alvin untuk Pak Agus. Yuk Alvin, mulai yuk. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi, saya sebagai perwakilan kelas ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Pak. Terima kasih karena di masa pandemi ini, karena di masa pandemi ini Bapak masih bersedia membimbing kami dengan baik selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama juga. Dan saya selaku perwakilan kelas juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, yang kami lakukan tidak sengaja, dan semoga apa yang telah Bapak teladani kepada kami bisa bermanfaat bagi kami dan Bapak juga mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian Pak sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya. Ya Pak, sama-sama. Nah, itu tadi sambutan dari Alvin. Makasih ya, Vin. Terus acara selanjutnya bakal ada persembahan kecil dari kita, dari kami untuk Pak Agus yang akan ditampilkan oleh Fadli. Ayo silakan Fadli. Fadli. Bentar. Halo guys. Udah ada ya? Udah ada. Bentar, ulang dulu.
Terima kasih. Makasih Ipa ya, makasih Ipa udah mau nyanyi. Maaf Ya, sama-sama. Terima kasih buat Iva, Aces, dan juga teman-teman yang udah berpartisipasi tadi buat ini ya, untuk pembuatan lagunya. Dan sekarang itu abis kita dengerin nyanyi-nyanyinya nih, kita bakalan melaksanakan Q&A untuk Pak Agus selaku alas kita, di mana pertanyaan-pertanyaannya itu udah dikirim di grup dan udah dibagi-bagi ya teman-teman yang baca-bacain nanti. Sorry, ini yang open mic boleh di-mute dulu. Ini soalnya siap, Bit. Oke, Bit, siap. Oke ya. Baik, untuk teman-teman yang sudah ditugaskan membaca pertanyaannya, bisa dimulai dibaca ya. Ayo buat yang mau nanya. Waduh, Oke. ini nanya ke Bapak nih. Iya. Iya dong, Pak. Iya, Pak. Yuk, bagian nanya siapa? Masa ke saya, Pak, nanyanya kan nggak mungkin, Pak. Wah. Jani. Oh, Anjani jaringan Bapak Azhar mau nanya. siapa yang mau gantiin? Wah, Ajar nih kayaknya mau nanya nih. Iya, Jar, nanya, Jar. Jar, nanya Jar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjani. Teman-teman saya mau nanya nih, kan Bapak udah ngajar kelas kita tuh udah 1,5 tahun dari kelas 10. Bapak punya pesan buat kelas kita gak? Pesan kelas 10 IPA 3 ya? IPA 3 itu dulunya, dulu 10 IPA 2 dulu ya? Iya, Pak. Dulu IPA 2, sekarang 11 IPA 3. Ya, Pak. Apa ya pesannya? Pesannya adalah tetap konsisten aja, bahwa dulu kalian sudah memulai pelajaran dengan baik, kemudian namanya kelas 10 ya, masih semangat ya waktu itu kan, semangat. Iya, Pak. Gitu. Nah, ya ini kelas 11 juga harus tetap dijaga semangatnya, ya, meskipun
ada yang mengatakan bahwa belajar daring itu jenuh, bosen ya. Tapi Ya, intinya betul, manusia Seru, Pak, seru. punya manusia juga punya kemampuan adaptasi itu. Nah, dengan segala kebosanan dan kejenuhannya itu, manusia sebenarnya bisa beradaptasi dengan cara apapun, ya. Misalkan belajar sambil sandaran, sambil tidur-tiduran, sambil makan ngemil, bisa juga kan? Bahkan sambil main-main juga bisa itu. Yang jelas kan kalau ada HP, maka belajar sambil berjalan juga bisa itu sebetulnya. Belajar sambil bermain juga bisa. Sambil ngobrol juga bisa kan dengan cara ini. Nah, ini kan sebetulnya lebih luas ketimbang kalau di kelas. Kalau di kelas kan coba, susah juga kan mau bergerak, ngobrol dikit sudah ditegur sama gurunya. Nah, jadi sebetulnya kalau namanya daring itu ya lebih enak sebetulnya ya, lebih bebas gitu. Nah, jadi pesan Bapak adalah mudah-mudahan semangatnya jangan sampai kendor, jangan sampai merasa jenuh dan sebagainya. Nah, jadi tetap hidupkan semangatnya. Disiplin absen tuh yang pagi. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat-lihat, absensi itu kan cuma mulai dari jam 7 sampai setengah 8. Kalian kalau misalkan bangun sudah pagi, kemudian mau tidur lagi, ya tinggal pasang bel saja. Bel untuk nanti bangun jam 7. Ya. Begitu nanti jam 7, kalian sudah bangun, bisa absensi. Nah, sudah. Nah, ini memang absensi ini Bapak yang perlu tekankan juga, soalnya jangan sampai kadang-kala ada guru yang kesiswaan ya. Kesiswaan tuh sering pengennya manggil-manggil anak gitu untuk dinasihati. Nah, Bapak sih pengennya sih kalian tetap nggak usah ke sekolah-sekolah dulu lah gitu ya. Pokoknya kalau sekolah itu kan kalian harus punya energi untuk datang ke sekolah juga. Sementara Bapak juga kalau sekolah juga ini agak molor-molor ini, karena di sekolah juga nggak terlalu banyak peralatan yang bisa bawa-bawa ya. Kalau di rumah kan peralatan sudah ada. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan di rumah nggak bosan ya, intinya gitu ya. Itu pesan Bapak ini. Kemudian yang kedua, ini harus dipahami juga bahwa materi pelajaran yang kalian terima itu nggak penuh. Intinya nggak akan penuh. Dari pengawas sekolah juga mengatakan bahwa semaksimal-maksimalnya itu 80% materi itu. Gitu. Nah, jadi ini memang harus dipahami, ya kalian nggak akan bisa dapat materi penuh. Nah, namun demikian semua materi yang sudah disampaikan, khususnya kalian kan jalurnya jalur IPA. Berarti materi eksak ini setidaknya apa yang sudah disampaikan dipahami sajalah gitu ya. Mungkin nggak terlalu paham, yang penting sudah 75% bisa dipahami ya. Memang kalau untuk bisa lebih dalam ya mungkin ada penjelasan ya, harus ada Zoom gitu ya. Tapi intinya mudah-mudahan kalian bisa memahami materi itu apa yang diberikan ya, dan bisa cukup untuk kalian nanti misalkan persiapan untuk memasuki perguruan tinggi, bila mana nanti ada soal-soal ataupun tes tentang materi pelajaran. Ya meskipun juga nanti ke depan kayaknya yang dites itu bukan materi pelajaran, tapi hal-hal yang sifatnya logik, masuk akal, gitu ya. Dan itu bisa dikerjakan oleh semua kalangan, ya, mau IPA maupun IPS itu mengerjakan soal yang sama gitu. Jadi soalnya tipenya logik gitu, ya. Nah, tapi untuk berbekal ilmu pengetahuan, yaitu penting. Tunggu sebentar ya, ngecas dulu sebentar. Iya Pak, santai aja Pak. Ya, sudah dicas. Nah, jadi intinya satu, tetap semangat, jangan males-malesan, atau itu atur saja itunya, time-time-nya, ya. Kapan kalian harus bangun pagi, kemudian kalau ngantuk silakan tidur lagi, kemudian pastikan time jam 7 sudah bisa mulai absen. Ya, gitu intinya. Kemudian tugas-tugas dari guru jangan sampai tertinggal, ya.
Meskipun kita nggak ngerti, nggak bisa, kerjakan saja. Yang penting tugas masuk, gitu. Guru rata-rata sih nggak akan menilai tugasnya harus bagus dan sebagainya. Yang penting tugas masuk, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus memahami bahwa materi yang kalian peroleh itu nggak bisa 100%, ya, tidak bisa babnya itu penuh. Maksimal cuma 80%. Oleh karena itu, yang 80% itu jangan sampai kalian tertinggal, sia-siain, atau didiamkan begitu saja. Intinya ambil 70%-nya untuk dipahami. Ya, kira-kira gitu saja. Nah, jadi ada 3% itu tuh, ya. Mudah-mudahan ya bisalah gitu ya. Kalian menjalani nanti terus ke depan. Karena ini kita semua sama-sama berada di rumah, materinya juga, penyampaian materinya juga tergantung kemampuan gurunya, macam-macam gitu metodenya ya. Jadi nanti kemampuan siswa ada yang bisa lebih mampu lebih tinggi, ada juga yang masih belum paham karena kemampuan teknologi untuk menyampaikan apa yang dimaksud atau yang diinginkan guru kan itu bisa beda-beda, ya tergantung kemampuan guru itu menggunakan teknologinya. Nah, Bapak selama ini menggunakan lebih banyak YouTube, lebih banyak memilih YouTube ketimbang Zoom, karena yang pertama khawatir pulsa kalian kemampuannya nggak terlalu banyak ya, satu. Kemudian yang kedua materinya bisa diulang-ulang, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian menyimpan materi ke awang-awang tuh, materi disimpan. Siapa tahu nanti generasi berikutnya ngelihat, oh ini penyampaian materi dari zaman tahun berapa gitu masih ada, gitu. Ya. Yang terakhir, kalau memang bisa itu subscribe, kalau memang bisa. Tapi kalau nggak itu nggak penting, ya. Yang penting ini adalah manfaat dari materi itu nanti, ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada manfaatnya, gitu. Nah, jadi melihat ada kemanfaatannya untuk YouTube, maka Bapak simpan materi di YouTube, ya. Siapa tahu nanti bermanfaat ke depannya. Gitu. Ya, Nah, siap, jadi tadi ada 3 gitu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan kalian paham bahwa Bapak menyimpan materi itu di YouTube. Jadi sampai kapanpun nanti masih bisa diulang-ulang lagi. Ya kalau Zoom itu kan cuma sekali tampil, berikutnya lupa. Kalau betul, YouTube nanti bisa diulang. Ya. Terus ya kira-kira itu pesan dari Bapak. Oh ya. Boleh? Terus ada yang mau nanya lagi nih Pak buat selanjutnya. Boleh. Selanjutnya apa maksudnya? Ya ini masih ada yang mau Q&A lagi nih Pak untuk Bapak pertanyaannya. Oh ya boleh. Ya siapa boleh. Pak, astagfirullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, Kila. saya mau nanya, Bapak punya nggak pesan buat kita semua untuk kedepannya gimana? Kedepannya ya. Kedepannya itu kalian harus banyak temen ya. Harus bisa banyak temen lewat jalur ini online. Kira-kira bisa ini enggak? Bisa kalian sekarang kan ini kan kebetulan teman kalian hanya sebatas di gitu saja ya, di yang sudah pernah kalian kenal ya. Nah, ini Iya, Pak. Benar. Ya, upayakan kalian bisa menggunakan daring ini untuk bisa memperbanyak teman, kemudian banyak bergaul, gitu. Kemudian banyak mengambil pelajaran dari situs-situs pelajaran ya, gitu. Kan banyak sekarang nih situs-situs yang sifatnya tutorial gitu ya. Nah itu mumpung lagi daring, gencar daring, maka tutorial itu yang bisa menambah kemampuan itu ya dieksplor. Gitu. Bapaknya juga seneng ini kalau ternyata ada tutorial, misalkan tentang tanaman gitu kan, bagaimana memperkembangbiakan seperti kemarin alpukat
dipot gitu kan. Wah, ini menarik ini gitu. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada di medsos, di situs-situs gitu ya, itu dibuka-buka gitu ya. Nah, jadi jangan ke game nih. Bapak tekankan jangan ke game. Game itu justru menahan kita untuk menambah pengetahuan. Itu game. Paling kita cuma menambah keterampilan tangan, tapi pengetahuan untuk bisa maju ke depan itu nanti tertahan itu di game. Ya. Jadi untuk kedepannya Bapak sarankan bahwa kalian memperbanyak teman lewat jalur online. Kemudian yang kedua, bisa mengambil manfaat ilmu pengetahuan yang ada di situs-situs dari media ini nih, media online gitu ya. Tutorial-tutorialnya juga dipelajari, kreasi-kreasi mungkin ada ini, kreativitas itu ya. Itu bisa dikembangkan. Karena kedepannya ini kan akan lebih banyak menggunakan jalur-jalur daring seperti untuk bisnis ya dan sebagainya, itu banyak menggunakan daring ini. Nah, jadi itu pesan Bapak ke masa depan itu, banyakin teman sama ambil ilmu yang bermanfaat dari situs-situs media online. Saya kiranya 2 itu aja lah gitu ya. Nah, jadi intinya yang ketiga yang itu jangan banyak main game. Ya, pada doyan main game ya. Kalau TikTok mungkin nggak masalah kali ya. TikTok, tapi game kalau bisa sih habis. Wah, di sini ada artis Ya, itu kan TikTok, Pak. Ada TikTokers Bapak di kelas kita, Pak. Nah, ya, betul Ya, banget, Pak. kan kreasi. Ada artis, ya. Pak. Ada artis. Ya udah itu Wah, kreasi, tapi bukan game ya. Mudah-mudahan jangan main game itu aja. Karena Mia Tiga banyak, bahayanya. Pak, artisnya, Pak. Ya, alhamdulillah kalau memang ada TikTok. Karena TikTok itu termasuk kreasi. Ya kira-kira itu jadi 3 pesan untuk kalian juga tadi. Perbanyak teman lewat jalur medsos, media online. Kemudian kedua, mengambil ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari media online. Yang ketiga, turunkan kebiasaan bermain game. Jadi dikurangi ya. Kalau di stop juga mungkin susah ya, karena memang kita hobi dengan game, tapi kurangi. Nah, itu memang harus bisa mengendalikan diri juga kita dari diri kita itu. Nah, itu ke depannya ya. Mudah-mudahan ke depan ini kalian sudah punya keterampilan, kemampuan ya untuk bisa dikembangkan. Oke, kira-kira itu dari Kaila ya. Kila ya. Gimana Kila? Oke, ada lagi? Ada, Pak, ada lagi. Deli, kita mau nanya, Deli. Nanya apa, Deli? Ya, Pak. Ya, Fadli mau. Fadli udah rapi ini rambutnya. Iya, Pak. Saya disuruh, Pak, sama guru. Saya mau nanya, Pak. Seandainya Bapak gak jadi guru, kira-kira profesi apa lagi yang Bapak mau pilih? Sebetulnya dulu Bapak kan nggak mau jadi guru. Dulu sudah kuliah di keguruan. Ya, pertama sudah kuliah di keguruan. Karena dulu kita mengambil pilihan yang demokrat, yang simple, bahwa jadi guru itu gajinya lancar, cuman kecil dulu. Gitu. Jadi kita pikir nggak masalah juga sih, yang penting lancar. Ya. Gaji lancar meskipun kecil gitu. Dan kebanyakan guru-guru itu ya happy aja, menikmati gaji kecil tapi lancar gitu. Jadi kita ngambil pilihan jadi guru, itu pilihan yang kedua waktu itu. Dan alhamdulillah dapat juga lewat jalur ujian. Nah, tetapi ketika sudah kuliah itu ternyata kok beda sama apa yang akan nanti diajarkan, tuh beda. Gitu ya. Jadi seperti menyimpang dari apa yang kita akan jadi apa nanti dengan apa yang kita peroleh, itu beda, menyimpang.
Nah, jadi nggak sinkron pelajaran yang terima di perguruan tinggi dengan cita-cita kita ingin menjadi guru itu nggak sinkron. Ya, akhirnya setelah mau lulus juga Bapak merasa nggak punya kemampuan apa-apa mau ngajar juga gitu. Makanya nggak mau jadi guru, takut sama murid, takut nanti murid banyak nanya, Bapak nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi nggak mau jadi guru tuh. Dari dulu nggak mau jadi guru sampai setahun lebih bertahan nggak mau jadi guru gitu. Tapi kemudian namanya takdir itu kadang-kala terlalu kuat untuk dibelokkan. Jadi takdir itu mengarahkan Bapak untuk belok tetap jadi guru gitu ya. Ketika dosen memanggil untuk jadi kepala laboratorium. Nah, di situ Bapak nggak bisa ngelak karena dosen itu meminta dengan sangat untuk mau menjadi kepala laboratorium di kampus Akademi Kimia Analisis gitu. Akhirnya Bapak terima. Nah, ketika sudah terima, kemudian ternyata bertemu sama dosen-dosen juga. Nah, kemudian ketika dosen-dosennya itu sedang mungkin ada yang keluar negeri atau sedang mengerjakan pekerjaan utamanya, ya seperti ada yang dari Lemigas, ada yang dari UI gitu. Nah, dosen-dosen itu ketika dia tugas luar menitipkan mahasiswanya kepada Bapak gitu. Nah, alhasil Bapak memberanikan diri untuk ini ngajar kebetulan materinya materi praktek gitu ya. Materi praktek itu Bapak cukup menguasai gitu. Diminta untuk menggantikan dosen. Akhirnya lama-lama kok jadi seneng bertemu dengan mahasiswa, seneng ngobrol sama mahasiswa, senang membahas pelajaran dengan mahasiswa, gitu. Senang juga mempersiapkan praktek-praktek, gitu ya. Akhirnya merasa bahwa enak gitu jadi guru. Nah, disinilah karena kita punya kemampuan pengetahuan, akhirnya itu menjadi backingan kita untuk kita jadi berani, gitu. Dan akhirnya memang saya Bapak terbelok menjadi guru. Padahal sebelumnya kan tadi nggak mau jadi guru, benar-benar nggak mau. Pengennya kerja di kantoran aja. Nah, alhamdulillah dengan bekal kemampuan yang ada ya gitu ya, akhirnya menjadi dukungan untuk mau jadi guru. Akhirnya nggak takut sama murid, ya terbiasa menghadapi mahasiswa, maka sama murid sudah nggak takut lagi. Nah itu akhirnya Bapak ngelamar ke SMA 3, alhamdulillah diterima. Kemudian ngelamar lagi di sekolah lain, diterima. Ngelamar lagi sekolah lain lagi, diterima lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berada di SMA 3. Itu dari awal sampai sekarang itu SMA 3 itu sekolah satu-satunya yang terus Bapak ini jalani. Dan senang sih di SMA 3 ini karena perlengkapannya sebetulnya sih di ini ya, sama Sarpras itu dipenuhi, keinginan kita itu dipenuhi. Itu jadi ya alhamdulillah menyenangkan. Jadi tidak ada rasa takut lagi, enjoy gitu. Karena ya itu sekali lagi backingan pengetahuan itu sudah ada. Jadi intinya backing kita dengan pengetahuan supaya kita menjadi percaya diri. Nah, jadi disinilah kalian harus bisa nanti misalkan kerja harus memiliki kepercayaan diri itu dengan cara kalian backing dengan pengetahuan dari diri kalian itu. Nah, ini untuk bisa membackingi pengetahuan kepada kita, nah itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi mulai dari sekarang kalian tegaskan, kalian tuh cita-citanya mau jadi apa. Kemudian pengetahuan apa yang harus kalian punya sebagai backing. Ya. Karena ke depan kan juga persaingan banyak itu. Kalau kalian tidak punya backing kan, waduh, itu susah itu, ya. Nah, jadi menimbulkan percaya diri dengan adanya backingan itu, backingan pengetahuan. Nah, kira-kira itu jadi yang membuat Bapak pada akhirnya senang jadi guru karena sudah bisa menguasai keadaan dengan backingan pengetahuan yang ada. Jadi alhamdulillah senang, apalagi sudah dapat sertifikasi. Nah, itu dia. Gajinya jadi tambah besar. Ya, kan yang diinginkan kan ini, pendapatan makin besar. Nah, kira-kira itu. Jadi yang membuat Bapak jadi, ya boleh.
Pak, kalau misalnya ini Pak, waktu Bapak didapat panggilan pertama kalinya ditempatkan jadi wali kelas kita Pak, itu kesan pertama Bapak jadi wali kelas kita tuh apa Pak? Terutama sama 6 bulan kesannya Pak. Sebenarnya selalu saja hal-hal yang pertama adalah pengen membaca dulu ini siswa karakternya bagaimana ini, gitu. Menyulitkan apa enggak gitu. Jadi yang selalu terpikir adalah bagaimana mengetahui karakter-karakter dari siswa ini. Jangan sampai kan ada juga kelas yang siswanya banyak yang aduh menyulitkan gitu ya. Pengennya bercanda, pengennya main, pengennya males-malesan gitu kan, ada juga itu satu kelas gitu kan. Nah, kita selalu ketika jadi wali kelas melihat nama-nama anaknya, karakternya bagaimana, siapa saja yang harus kita jaga-jaga. Nah, begitu. Untuk IPA 2, ini posisinya sedang-sedang, terus terang, sedang-sedang. Tadinya Bapak berpikiran kalau seandainya dapat yang IPA 1, kelas 10 IPA 1 dulu ya. Yang dulu kelas 10 IPA 1, perwaliannya Pak Sahid dulu. Bapak pikir kelas IPA 1, kelas 10 IPA 1 dulu termasuk kelas yang nurut gitu. 10 IPA 1. Jadi kalau seandainya Bapak berada di kelas 10 IPA 1, kelas 10 IPA 1, mungkin lebih enjoy gitu. Tapi ternyata Bapak ditentukan di 10 IPA 2 yang sekarang 11 IPA 3 gitu. Nah, ini Bapak lihat-lihat lagi nih daftar nama-namanya gitu. Ada nggak yang harus dihati-hati atau harus selalu diwanti-wanti gitu. Itu yang Bapak pegang itu. Dan di kelas 11 IPA 3 ini tetap ada yang Bapak harus ini jaga-jaga gitu ya. Kalau seperti Rakel kan kayaknya sudah bisa mandiri, nggak terlalu terfokus ke Rakel. Cindy juga kan sepertinya sudah selalu rajin. Farah Dea juga sama. Nah, kemudian seperti yang cowok juga seperti Hilmi kan kalau ditinggalkan saja dia sudah bisa bergerak, Hilmi Ismail tuh. Gitu, ya. Artinya ada anak-anak yang tidak perlu terlalu diperhatikan serius gitu ya. Nah, tetapi di 11 IPA 3 ada yang tetap harus diperhatikan serius. Nah, jadi membaca dulu karakter-karakternya ya. Tetap ada rasa khawatir bahwa Bapak itu nggak mampu menanganin. Tetap ada rasa begitu. Nah, jadi selalu di dalam menyampaikan itu ada rasa bisa nggak ya ini anak ini dikasih tahu gitu. Ada rasa-rasa juga begitu. Tapi kalau ternyata anak ini bisa dikasih tahu, alhamdulillah senang gitu ya. Tapi kalau belum bisa dikasih tahu masih berpikir terus gitu. Tapi untuk kelas 11 IPA 3 ini memang termasuk sedang-sedang sama dengan IPA 4. Kalau IPA 5, IPA 6, kalau yang sekarang itu IPA 1 ya, IPA 1 sama IPA 6 itu, dulu itu Bapak khawatir banget. Karena agak berat, terus terang agak berat gitu. Cukup banyak sih yang harus diperhatikan gitu ya. Tapi untuk kelas IPA 2, kelas 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4, sekarang yang 11 IPA 5 ya, 11 IPA 5 itu masih sedang-sedang semua. Jadi tergolong nggak terlalu banyak kekhawatiran. Nah itu kesan-kesan untuk kelas 11 IPA 3 sekarang ini. Ya. Nah iya. Jadi nggak terlalu. Untuk saran dan tips-tipsnya, kita jadi banyak tahu lagi, banyak pengalaman. Nah, kan sekarang Q&A sama Pak Agusnya udah selesai nih. Jadi, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Nah, sesi selanjutnya ini, sesi Q&A buat kita semua. Jadi, gini Pak, di sini Bapak juga bisa ikutan ya Pak ya? Ikut jawab gitu Pak. Games yang ini Pak, jadi kayak games tunjuk-tunjukkan gitu. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Terus selanjutnya, kita jadinya tinggal memilih gitu Pak, menyebutkan salah satu nama dari kita.
Dan ini boleh ya untuk semua peserta-pesertanya ikutan open mic. Jadi nggak apa-apa pada jawab semua. Misalkan nih ya, pertanyaannya gini. Nanti saya contohin dulu. Cindy. Jaringannya, Dek. Oh, Bita. Ya udah. Contoh ini, Bit. Dari aku apa dari kamu, Bit? Dari Dea deh. Aku aja nih. Misalkan aku bilang gini, nanti cepet-cepetan jawabnya. Jadi emang yang ada di pikiran kalian aja. Ya, misalkan aku bilang, siapa di kelas MIPA 3 yang menurut kalian paling males? Nah, Dita langsung jawab. Pada sebutin gitu. Ya, Jadi aku misalnya sebutin siapa kayak gitu. Dit teriak-teriakan semuanya biar pada seru. Sesuai menurut pendapat kalian aja gitu loh. Pak Agus ikutan. Iya Pak, nanti menurut Bapak siapa Pak? Ini buat seru-seruan aja Pak. Bapak tahu aja Pak. Salah. Ya, boleh. Oke, ya udah deh. Udah pada ngerti kan ya? Jadi nanti semua pada open mic ya, pada open mic dulu. Nanti biar bisa teriak-teriakan open mic dari sekarang nih. Oke. Open mic dong guys. Deng. Ya udah Dek, bacain Dek pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama. Siap-siap ya jawabnya. Siapa yang suka paling telat terus apa-apa? Pak Haji, Alvin. Oki. Hanau. Oki. Hanau, fix Hanau. Oki. Hanau. Menurut Bapak siapa Pak? Kalau menurut Bapak boleh nih, nggak apa-apa. Boleh, disampaikan nggak apa-apa. Lanjut Pak. Terbuka aja ya. Ya, sudah terbuka ya, benar ya. Oke. Ya, Huruf abjadnya O. Pak emang Pak absen Mas. Oki udah. Sekolah Nah, itu yang cowok. Belum. Itu yang cowok. Iya Pak, maaf Pak, saya tidurnya malam mulu. Ya, nggak apa-apa sih. Pengalaman hidup itu ada yang mulai dari sulit, kemudian pengalaman buruk ada. Saya sekarang SMA telat mulu kali SMA lulus langsung jadi presiden Pak. Amin. Yang penting itu pengalaman itu dipetik gitu. Oke. Iya tuh Pak, benar. Nggak apa-apa. Pengalaman tuh guru Pak. Iya betul. Iya betul. Nanti kan kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Bagus mulai dari pengalaman dong. Iya kan Pak Agus pengalamannya banyak, bisa belajar dari Pak Agus. Iya Ki, abis ini ada pengalamannya Ki ya. Berarti bisa ya absennya berarti nggak telatan mulu sekarang mah ya. Iya nanti absennya jam 6. Wih, udah rajin deh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sabar, ada pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Siapa yang paling rajin bebenah di kelas? Piket. Gindi. Absen 25 Pak. Update-nya absennya piketnya dari Senin sampai Jumat. Banget. Udah piket cuma ngapus papan tulis doang, Ki. Tapi saya piketnya hapus papan tulis doang, Pak. Bohong, Pak. Raka paling sering, Pak, naikin bangku, Pak. Kalau Bapak ya, Bapak sih belum pernah lihat di kelasnya ya. Tapi Bapak bisa ngira-ngira dari online-nya. Online-nya itu yang rajin memang Cindy. Ya Cindy begitu itu nanggep gitu. Jadi menurut Bapak kemungkinan Cindy termasuk orang yang perhatian terhadap lingkungannya. Lingkungan kelas mungkin ya. Jadi meskipun Bapak nggak lihat, tapi perkiraan Bapak sih ya tetap Cindy yang lebih rajin untuk ini. Mungkin beres-beres ya. Ya itu perkiraan Bapak sih gitu.
Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Melanjutkan? Yap. Ya. Lanjut deh, lanjut. Omongin yang telat juga lagi nggak apa-apa deh. Sabar Ini, Reva. Ki, ini kayaknya cocok, Ki. Apaan tuh deh? Siapa yang hobinya suka bobo di kelas? Oke. Inisial O. Teman tidur. Oh, ini O. Oh, sih. Inisial O. Inisial Oki nih. Awin juga, Awin. Halo Pak, saya punya cerita nih Pak. Waktu lagi PAS, waktu lagi UTS bulan Maret kemarin Pak. Oke, Si oke, Oki lanjut. ketiduran Pak. Si Oki ketiduran di kelas sampai ngiler Pak. Oh iya, sampai Itu kertas aja kayak diganti. Saya malamnya belajar Pak, sampai lupa waktu, jadi ngantuk. Gitu. Oh iya, itu berarti ada alasannya kan ya? Iya Pak. Iya. Teman saya mana mau tahu alasannya, saya mah digituin mulu emang. Ki, Oki itu giat Pak, gitu-gitu ya Ki ya. Belajar mulu kalau di rumah. Bukan malah. Nah, itu. Masalah. Gak pernah nongkrong ya Ki ya? Belajar mulu Ki. Ki Mana kalau pernah Oki belajar nongkrong, aja anak bareng-bareng rajin. Pak. Yang penting bangkit, bisa bangkit dari hal-hal yang dianggap kurang gitu ya. Bisa bangkit gitu aja. Jadi jangan sampai terendam di dalam keterpurukan terus. Ya belajar dari pengalaman, maju dikit-dikit, gak usah banyak-banyak, dikit-dikit juga nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bit, bacain Bit. Apa Bit pertanyaan selanjutnya, Bit? Ini ya, jaringannya ya? Kenapa? Iya kayaknya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya itu, siapa yang nggak pernah remet kimia? Saya. Pasti nggak ada. Ya. Saya Pak. Ada ya. Bentar. Ini nggak mungkin sih, nggak ada yang, ini pasti nggak ada di sini yang nggak pernah remet. Pasti saya pernah. Saci nggak pernah, nih. Saci Kaila nggak pernah, baru masuk, mampus Pak, Udit. iya. Tadi Kaila. Oh iya. Pak, Angga ngomongnya kasar Pak, ngomong mampus gitu nggak baik Enggak, banget Bang, Pak. maaf Bang. Ya, Bang, ampun Bang. dijaga ini Parah, ucapan parah. kita dijaga. Blacklist. Blacklist, kick, dikik. Oh ya Pak ya, aduh. Ya, jangan sampai terucap. Kan kita berlatih, nggak apa-apa deh kalau udah keceplosan, tapi tetap berlatih untuk terus menjaga ya ucapan kita. Iya, tetap harus ya. enggak jadiin pengalaman enggak. Besok-besok jangan Pengalaman lagi. mulu Ki, ya Ki dah. Iya Ki, siap Ki. Ini latihan sih, perlu latihan. Iya, Pak. Nahan diri. Keras kepala emang enggak Pak. Kalau futsal juga. Malu, kerasan lu Ki, gila Ki. Jadi futsal. Jadi apa tadi pertanyaannya tuh? Yang tidak pernah remet. Yang nggak pernah remet kimia Pak. Kayak sama Saci. Kalau yang di catatan Bapak ini, si Hilmi lah ya, yang ini nggak pernah ini nih. Hilmi itu di catatan Bapak dari kelas 10 itu nggak pernah remet ya. Artinya nilainya tuh selalu di atas bagus-bagus. Meskipun kadang-kadang soal susah dia tetap bisa juga gitu. Siap. Hilmi kok ditanya sih. Hil, ajarin. Nggak diragukan kalau itu Bapak. Hilmi kan emang profesor Pak, emang profesornya kita Pak. Kila. Profesor. Kila nggak ada nih. Kila. Arab ngapain Rap? Tapi gini, kalian kalau pernah melihat Bapak tidak meremet, ya sebetulnya begini, bagi Bapak nggak penting remet, ya remet itu nggak penting. Yang penting kalian ketika sudah tahu bahwa itu jelek, kira-kira kalian menyesal nggak gitu? Maksudnya merasa bahwa kalian kurang nggak gitu. Nah, kemudian kalau sudah merasa kurang, menyesal, nah sudah tinggal perbaiki saja sendiri. Jadi remet-remet juga percuma. Toh soal itu kan tidak menjamin sesuai dengan kemampuan seseorang. Tapi intinya bagaimana membuat orang itu dia menyesal, kemudian merasa harus diperbaiki. Nah, sudah itu udah cukup gitu, ya. Karena remet-remet juga pada akhirnya, remet-remet pada akhirnya juga guru akan tetapkan paling tidak tuh KKM dapat.
selama anak itu mengikuti pelajaran, itu biasanya KKM tetap sudah dapat. Gitu. Jadi sebetulnya ya remet-remet nggak penting. Makanya Bapak kadang-kadang kalau ada yang minta remet, Bapak pikir ngapain juga remet-remet. Ya, yang penting sudah merasa diri, dia ada kekurangan dan silakan perbaiki sendiri saja gitu. Toh nanti ulangan lagi gitu kan ya. Itu kan grafiknya akan kelihatan nanti. Pergerakannya bergerak ke atas atau stabil atau menurun gitu. Nah, yang menurun ini perlu diingatkan, jangan sampai menurun gitu aja. Jadi intinya gitu, kenapa Bapak nggak merasa penting untuk remet gitu ya. Jadi yang dikejar itu bukan nilai, tetapi kalian mendapatkan pengetahuan nggak dari pelajaran itu. Itu saja. Jadi bukan nilai yang dikejar. Ini Bapak juga ngapain nilai mah gampang ngasih nilai. Tapi yang terpenting pengetahuan itu diperoleh enggak oleh kalian gitu ya. Jadi makanya bagi Bapak itu enggak terlalu penting. Iya siap. Yang penting juga sholat. Nah. Jangan lupa kawan-kawan. Iya. Iya, jaga juga sholatnya. Ini sudah sholat Isya semua yang muslim nih. Berjamaah di masjid. Udah, Pak, Alhamdulillah jadi imam. Iya Pak, sebelum ini iya. tadi mulai sholat dulu. Ya sudah, mudah-mudahan nanti yang belum sholat bisa dilanjutkan. Menyusul. Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Siapa artisnya MIPA 3? Raka. Sorry nih, nggak bisa ngomong. Emang yang artis beda-beda ya? Gak mau sombong aja udah gitu. Yang artis ngomongnya harus dilimitin, dibatasin. Siap. Sorry. Artis tuh diakuin deh, bukan mengakui. Kebalik. Malu nih. Malu Pak, saya Pak, anak baru Pak. Maksud baru ini langsung dibilang artis. Kalau menurut Bapak artisnya 3 siapa Pak? Artisnya siapa Iya, ya Pak. artisnya? Kalau artis tipe artis Oke, belum ada yang terlihat seperti artis ya. Belum terbaca ya, Rak. Wah, Auranya kurang keluar, Rak. Gagal. Will, lu jagal Will jadi artis Will. Tetap santai. Artis bener Ki Will. Iya. Istrinya 3 loh Ki Will. Gimana? Kalau ya? itu Raka mah cuman mirip aja, tapi kan Jangan panggil Raka, Pak. Jangan dipanggil Raka, nggak cocok. Atta Halilintar. Angga. Panggilnya Angga. Ini kan Raka. Beda orang lagi dong kalau Angga. Artisnya banyak Pak. Oke nih Raka Pak. juga mirip artis juga. Raquel Geraldine. Mirip siapa Pak? Mirip Tamara Geraldine. Namanya mirip. Itu Pak. Tamara Geraldine. Kalau Angga mirip Naruto Pak. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Siapa anak kesayangannya Pak Agus? Anaknya lah. Ya benar. Ini ya Pak. Siapa ya? Lupa. Dari kita semua nih ber-36 sayangan Pak Agus. Mantap sih di jawaban Anda. Saya centrang. Yang kesayangan banyak juga kesayangan. Hilmi Pak. Hilmi mungkin Pak. Ini Pak. Ini Pak. Hilmi fix Pak. Kesayangan. Yang kalem-kalem juga. Yang sering Bapak itulah Pak. Bapak nggak nanya Pak kesayangan saya siapa? Kesayangan Pak Agus lah. Oke, bucin tahu tempat Ki. Pak Agus. Kesayangan saya Amanda Pak. Amanda. Asik. Amanda. Raja dong. Amanda. Amanda mana Amanda? Amanda mana itu orangnya? Amanda mana? Acie.
Sangat-sangat Diamin aja, Pak. mantap banget. Amanda tampaknya rajin belajar nih. Anak rajin dia, Pak. Amanda, Pak. Iya. Amanda jangan salting gitu dong. Amanda senyum-senyum mulu itu. Senyum manis, senyum asem. Asem Di perawakannya tampak anak rajin Kalau belajar. Man, kalau kata Alvin, cintanya Alvin itu seperti selai rambutnya dia, Man. Iya, Man. Selai rambut Siratul Mustaqim, Man. Yang panjang, Man. Ya, enggak. Terserah. Yang penting bisa diajak untuk belajar bareng. Ngaji bareng saya, Pak, sama Amanda ngaji bareng. Ya, itu juga belajar. Ngaji itu juga. Ngaji juga belajar. Duh, jadi Tapi makin niatnya semangat belajar. Nah, dan niatnya belajar dulu niatnya. Tahu jangan di kelas kalau dia tuh Belajar mencari teman. Terus apa tiba-tiba di kelas sama lagi pegangan tangan nanti duduk. Gue gogep kan. Wah, lu ngapain gak sumpah ini? Enggak, kayak ngerjain bareng gitu. Pertanyaan selanjutnya. Ih, Manda salting gitu. Manda. Pertanyaan selanjutnya, Cin. Yaps. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang paling cocok, yang paling menggambarkan maskotnya Mia 3? Oki. Maskot apa ya? Maskotnya maskot yang itu ya, Mas. Yang paling menonjol, Pak. Yang paling terkenal. Yang paling terkenal, Pak. Wah. Yang paling terkenal itu di sini kayaknya yang terkenal Raquel terkenal juga di guru-guru. Raquel. Cindy juga terkenal di guru-guru. Alvin juga terkenal. Saya terkenal, Pak, sama guru-guru penjas, Pak. Kemudian kalau Fadli mah pasti terkenal, Fadli. Ya, ceritanya lah ya. Udah terkenal ya dulu ya. Terkenal Anaknya memang Bu Mei. banyak juga. Dari awal. Iya. Jadi pasti terkenal kalau itu sih. Angga sih, Buden. Angga juga terkenal, Pak. Filmnya Angga banyak yang juga. nonton. Angga sih Terus sih memang banyak juga sih yang terkenal. Terkenal tuh banyak gitu. Dah. Next. Next. Suara lu nggak kedengeran, Dek. Nah, guys, karena sesi Q&A-nya udah selesai, sekarang kita lanjut ke sesi foto bersama. Yeay. Nah, nanti nih bakal buat didokumentasiin sama Hilmi. Nah, makanya ayo yuk, siap-siap dulu. Posenya gimana? Pada on cam dulu dong, guys. Ya, guys. Hilmi, kalau ini bilang-bilang Hil, ngeteknya Hil. 1, 2, 3, Hil. Iya. Ya, bagus, guys. Hilmi, kamera gua nggak bisa nyala, Mi. Baterainya habis. Hilmi gondrong banget, Pak. Potong rambutnya, Pak. Hilmi panjang Iya memang banget. pada gondrong-gondrong. Kan masih pada di rumah kan? Nah, Iya, Pak. Untung saya rapi. Sia. Kalau saya cepak terus, Pak, kayak Abri. Belum saya pakai topi. Oki juga pakai topi itu, topi hitam. Ini rambut, Pak. Wih, rambutnya nyamar, Ki. Oke, jidatnya ke lapangan bola. Saya lagi Ayo. Siap belum? Ayo. Jaki. Yuk. Hilmi senyum dong. Senyum ya. Iya. Cie manis banget itu. Au.
Dek, Q&A-nya nggak ditambah. Mau ada yang mau nanya nih? Q&A apa nih? Oke, mau nanya Ki. Enggak sih. Q&A Lain kali Mek. Malam guys. Kila. Saji mau masuk dulu. Kila. Arab. Lagi Surabaya, Kil. Iya, baru mau masuk. Apa sih yang nanya? Oh. Nah, yuk. Kil. Isi foto bersama. Yeay. Admiter. Hil apa-apa ya, Hil ya? Ini di Tolong. download. Udah nih ngelognya. Lagi. Bentar. Woi Jaki, lu gamers ya? Enggak, biasa aja. Jak, backup gue dulu, Jak. Jaki. Gini. Kenapa? Gamers kan lu Jaki. Kenapa? Backup gue, Jak. Gantiin buat ini motonya, Jak. Di tempat gue lag, Jak. Pak Jaki ngajak saya main game, Pak. Gue Suruh nyalain join katanya. Lu orang lagi kumpul. Ya itu aja di game. sedikit bisa ditolak. Tes aja, Jak. Biar di sini lag banget. Bentar ya. Siap. Oke, udah lumayan baik. Gue udah lumayan bener deh. Nah, lo jadinya lo apa gue, Mi? Raka. Gue bisa. Udah siap belum? Dong, Kak, lu ya. Lo aja ya. Kenapa, Rapli? Aba-abanya jangan lupa, Mi. Ayo Kak, ngepes Kak. Iya, Jak. Udah nih, udah siap nih. Lag mulu. Internetnya jelek banget ini di sini. Tarik sis. Nggak mau bilang semua. Oh ya. Monggo. Oke. Sabika. Oke ya, benar. Ini yang slide 1 dulu ya. Oke. Jaki enggak. Lu ngajakin gua mabar. Itu diam dulu dong. Ini lagi nge-zoom kayak gini mainnya gimana? Tadi lu sendiri yang ngajakin. Iya, main FF. Alpin, Pak. Emang bandel nih, Pak. Alpin, Pak. Jadikan pengalaman. 1, 2, 3. Dapat. Masuk ke slide 2 ya. Oke. Satu, 2, 3. Coba ini coba nanti dikirim di WhatsApp deh, lihat hasilnya dulu ya. Coba lihat dulu nih di WhatsApp. Lama banget gue udah pose, Jak. Sekali lagi, Jak. Nih, udah pose nih sama Oki nih. Foto, Jak nih. Pegel ya. Bentar. Sabar. Santuy. Anjani nggak nampilin ini wajah nih Anjani. Anjani insecure kali, Pak. Oh. Udah siap belum nih? Oki mau webinar insecure. Ya, yuk. Hitung. Ayo, Anjaninya katanya Pak tadi bilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini slide 2 nih. Foto samaannya mau gimana? Ada foto samaan nggak? Gaya gimana ya? 3 gini lah, semanti. Gimana tuh? Semanti. Enggak 3, enggak semanti. Ya. Gini nih.
Gini boleh, gini boleh. 33 SMA 3, 11-nya 3, angkatan 33. Ya. Mantap. Saya lu, Bit. Ayo, pas kesamaan yuk. Enggak 3, enggak semanti. Hitung. Wait. Bentar. Slide 1 nih. Slide 1. Ayo, Pak. Jangan ke sini. 1, 2, 3. Masuk ke slide 2. Ya tadi kita slide 2. 1, 2, 3. Udah nih, dua-duanya udah dapat tadi. Mau lihat hasilnya dulu apa enggak? Angga nggak mau lari, Angga. Pegel Ki, lari mulu. Ini Intan Katanya guys. Anjani lagi sakit tuh. Anjani sakit PS katanya. buat Anjani Oh. lagi sakit. Si Alvin ya teriak-teriak gitu. Kira orang gak denger, Alvin ah. Anjani Jadi yang tidak hadir di ABD. sini, Kok HB? Anjani sakit, kemudian Intan juga belum ini ya, belum nongol. Intan izin, Pak. Intan izin, ada acara keluarga. Oh gitu, ya. Kemudian siapa lagi ya? Kalau Trisa ada nggak Trisa? Pas meeting apa? Mandi. Trisa ada. Voting. Ada aspirasi. Ya kalau TikTok jangan dah. Yang terkenal udah pasti menang. Stand komedi gue masang muka juga bertawa nih. Lomba bernyanyi kelompok. Stand up komedi. Trisa juga itu ya, Trisa nggak muncul Trisa. Mungkin lagi nggak bisa hadir mungkin Pak. Nggak bisa hadir ya. Mungkin terusannya. Kemudian Muhammad Erlangga. Angga. Erlang. Oh, itu ada Pak. Lagi ngelawan musuhnya OKG, Pak. Ya, udah ada. Nah, jadi kan sesi foto bersamanya udah selesai. Dan ini juga udah lumayan ya, udah malam. Takutnya Pak Agusnya juga mau istirahat dulu. Iya. Jadi, Mau koreksi lagi nih. Nah, kan. Ya, jadi mari kita akhiri Zoom meeting hari ini. Sebagai penutupan, gimana Pak? Ada yang masih ingin disampaikan untuk kita lagi Pak? Atau gimana? Bapak cuma mau tanya ini, sebentar lagi kan PAS ya? PAS. Kemudian persiapan kalian untuk menghadapi PAS, khususnya nih materi eksak ya. Fisika mantep. Enggak, Pak. Kira-kira enggak sangat mantap. Pelajaran selama ini masih minus 50%, Pak. 50%. Saya disertai doa dan minus rumus, Pak. 50%, Pak, bukan 50%, minus. Pak. Minus, Pak. Enggak ada yang masuk, Utang Pak. dong. Iya, Pak. Kalau saya mah disertai doa dan rumus, Pak. Suram, Pak. Iya, Pak. Ngeliat namanya aja sih udah nggak enak, Pak. Sebentar. Gurunya siapa gurunya? Bu Repa. Pak. Bu Reva. Bu Reva. Oh. Saya kalau fisika tawakal, Pak. Bener. Saya kalau fisika tangtingtung, Pak. Berdoa aja, Pak. Ikhtiar Guru dan fisika sembahyang. itu yang bagus itu kan Bu Ella. Nomor 1 Bu Ella. Iya, Pak. Benar. Iya, Pak. Kemudian berikutnya Bu Neneng. Iya, Bu Kemudian Neneng juga, urutan Pak. berikutnya Bu Reva. Dan kalian saat ini kelas 11. Kalau Kebetulan kimia sedang yang bagus, berhadapan sama Bapak Bu Reva. Ya, pokoknya berarti fisika itu memang, makanya Bapak bilang utamakan pelajaran eksak di luar kimia dulu. Karena kimia itu ngikutin lah, apalagi kalian kan tuan rumah. Kimia itu tuan rumah kalian. Jadi ngikutin. Tapi yang terpenting sini untuk pengetahuan kalian ya. Jadi intinya sebetulnya sih bukan bermaksud ngambil nilai, mendapatkan nilai bagus. Tapi yang penting pengetahuan fisika itu kalian bisa nggak dipahami gitu. Jadi supaya nanti bekal ke kelas 12-nya itu nggak kesulitan gitu. Nah, kebetulan berhadapan sama guru di mana gurunya itu menyerahkan kalian untuk belajar sendiri. Dan namanya fisika itu kan yang dijelaskan saja oleh guru itu kadang-kadang nggak paham.
apalagi kalau tidak dijelaskan cari sendiri. Lebih nggak paham lagi, sudah pasti. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami pelajaran fisika itu. Jadi jangan sampai itu, karena jurusan-jurusan kalian itu kebanyakan fisika loh. Teknik kimia saja fisika 75%. Gitu. Jadi fisika itu memang mendominasi jurusan-jurusan eksak di perguruan tinggi. Fisika gitu ya. Pelajaran kedokteran juga fisika juga, ya, karena terkait dengan obat-obatan, fluida gitu kan, cairan dan sebagainya itu kan fisika juga. Bapak nggak mau ngajarin Jadi kita ini, fisika, Pak? sih kan Bapak punya situs juga. Itu sebenarnya Bapak juga bisa fisika, tapi kan Bapak lebih menekankan ke kimia dulu supaya kimia itu bisa tersimpan dulu di awan gitu kan. Awan tersimpan untuk tahun ini. YouTube Nanti Bapak berikutnya multifungsi, sambil Pak. ini pelan-pelan. Kenapa? YouTube Bapak multifungsi, Pak. Sama ada fisikanya ya, Pak ya. Pelan-pelan nyimpen. Itu di situsnya Bapak juga kan praktek ini, Bapak udah praktek fisika ya. Praktek fisika juga Bapak Bapak tampilkan juga situ. Jadi pelan-pelan menyimpan materinya itu. Dari kimia mau bisa seluruhnya tersimpan, kemudian untuk fisika praktek-praktek ini Bapak simpan gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat aja di situs apa. Kalau situsnya Bapak udah tahu, yang biasa Bapak tampilkan lewat YouTube itu kan ada. Udah, Pak, Tertulis udah itu tahu. Agus Diana gitu kan. Iya. Agus Diana Kimfis. Iya Pak, tahu Pak. Nah itu sedikit-sedikit praktek itu karena kemarin mencuri lab fisika, ya mencuri lab fisika juga gitu ya. Kemudian peralatan-peralatan fisika dicoba untuk dioper dulu ke rumah untuk bisa dipraktekkan. Nah tapi kan itu namanya mencuri waktu, nggak bisa ngambil waktu banyak, tetap kimia dulu yang ditampilkan. Nah jadi pokoknya pesan Bapak ini, bagaimana materi di luar kimia itu bisa bagus dulu. Gitu. Kalau kimia mah gampang, nanti kelas 12 juga mungkin ketemu lagi, gitu kan. Nah, pokoknya itu eksak di luar kimia lah gitu ya. Dibagusin ya. Jadi jangan sampai kalah sama kelas lain itu. Kelas lain kan juga sama, menghadapi keadaan yang sama juga, guru yang sama juga. Nah, kalian dengan menghadapi keadaan yang sama dengan kelas lain, kalian harus bisa memanfaatkan waktu, curi waktu, ya, belajar sendiri juga ya lewat tutorial lah gitu ya. Jadi itu ya, pokoknya di luar eksak kimia bagusin dulu ya. Pas ini untuk PAS ya. Oke, selamat berjuang. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan yang terbaik nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah pesan Bapak tadi untuk yang terakhir ya. Karena sebentar lagi kan minggu besok sudah pas tanggal Senin ya. Senin itu sudah pas ya. Dan nanti ujiannya lewat daring juga. Itu kalian biasanya itu ya, kalau lewat daring kan bisa itu ya, bisa kirim-kirim ya. Benar kan, bisa kirim-kirim kan? Bapak sih paham, tahu. Gitu, Bapak kok tahu sih, Pak? Saya kan jadi malu, Pak. Kan sinyalnya lewat. Sinyalnya lewat sini. Nah, kan di depan mata sinyalnya ini mondar-mandir. Kirim sana, kirim sini gitu. Jadi kelihatan sinyalnya. Tapi itu sih nggak masalah. Yang terpenting ilmunya itu sebetulnya ya. Mau dapetin nilai dengan cara apapun silakan saja. Tapi yang terpenting kalian paham untuk kepentingan kalian. Jadi bukan untuk kepentingan nilai. Belajar itu bukan untuk nilai sebetulnya. Tapi untuk kepentingan kalian. Bapak kalau mau kalian tahu juga nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi intinya Bapak menguasai, pegang penguasaan, nilai itu nanti ngikutin juga. Jadi belajarlah untuk bisa menguasai, bukan belajar untuk mendapatkan nilai. Nilai mah nanti gampang lah, lama-lama juga dapat. Selama dia masih diberikan keberuntungan, gitu, maka suatu ketika dapat juga nilai bagus. Ya, suatu ketika ya nilai-nilainya naik juga gitu.
Tapi intinya bersaing pelan-pelan, menguasai pelan-pelan. Nanti nilai juga miring gitu. Ya itu ya, belajar untuk pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan untuk pengembangan diri. Ya, baik, terima Oke, kasih Pak. itu aja ya. Ya, terima kasih Pak. Pesannya. Dan karena hari ini Sama-sama. rules-nya udah selesai, semua kegiatan acaranya udah selesai, Zoom meeting kali ini juga diakhiri dulu. Terima kasih untuk Pak Agus yang telah meluangkan waktu istirahatnya untuk Zoom meeting hari ini. Terus Ya, juga sama-sama. ya kalian semua yang udah join Zoom meeting kali ini, terima kasih banyak gitu kan. Terus Dek, Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Guru ya. Selamat Hari untuk Guru, Pak Pak. Agus dan seluruh guru Indonesia. Yang Ya, terima kasih. kita, Pak. Iya Pak, yang betah ya Pak. Terus siapa ngajarnya Pak? Jangan capek-capek sama kita Pak. Enggak. Seneng Bapak ngajar-ngajar itu. Hobi udah namanya ngajar hobi. Cuman keteterannya ngoreksi aja. Ya Pak. Ngoreksi itu kayaknya enggak ini, kejar-kejaran terus. Kadang-kala kalah tuh sama itu. Masih banyak koreksian gitu kan, enggak kejar-kejar juga. Ya, segitu ya Pak tadi persembahan kecil dari kami. Ya mohon maaf Pak, kita masih nggak bisa bertemu di sekolah ya karena masih COVID juga keadaannya. Kalau kita nanti Januari mudah-mudahan bertahap ya. Nah, iya benar Pak, amin, amin ya robbal alamin. Ya segitu aja mungkin dari kita selaku MC malam ini. Kalau ada salah kata dari kita atau ada kata yang nggak enak di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Pak Agus. Ya, terima kasih juga. Selamat istirahat semuanya. Istirahat Pak Agus. Ya, selamat beristirahat. Selamat Hari Guru Pak, selamat istirahat, selamat malam. Ya. Besok belajar, masih tetap bisa belajar ya besok. Selamat Hari Guru Siap, Pak. Pak. Siap, Pak. Siap. Ya sudah, kita live ya. Iya Pak. Iya Pak. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.